Pertama-tama, semua peralatan dibersihkan agar bersih dan higienis, sehingga rasa dan kualitas selalu terjaga. Peralatan dibersihkan dengan teliti agar adonan tidak terkontaminasi oleh kotoran dan bakteri yang dapat mengurangi kualitas adonan. Ini adalah ikan segar yang kotorannya telah dibersihkan. Ikan didinginkan di freezer agar kesegarannya selalu terjaga. Ikan segar ini telah siap untuk diolah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penggilingan. Ikan segar yang sudah bersih tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemisah. Dengan mesin ini, sisik dan tulang ikan otomatis terlepas. Limbah sisik ikan yang diperoleh dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat seperti gelatin, kitosan, dan kolagen. Daging ikan segar yang sudah bersih dari sisik dan tulang selanjutnya digiling ke mesin penggiling. Penggilingan tersebut bertujuan agar tekstur daging ikan semakin halus. Daging ikan segar yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Bumbu yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Bumbu dan daging ikan segar dicampur sampai menyatu dengan sempurna. Bumbu dan daging ikan yang tercampur sempurna dipindahkan ke wadah untuk proses berikutnya. Bahan adonan kerupuk menggunakan tepung tapioka. Proses selanjutnya, tepung tapioka ini kemudian ditimbang sesuai takaran yang telah ditentukan. Setelah proses penimbangan tepung tapioka selesai, mesin pencampur dengan kapasitas lebih besar dihidupkan. Adonan ikan segar ini dimasukkan ke dalam mesin pencampur, lalu ditambahkan bumbu sesuai takaran yang telah ditentukan. Setelah tercampur rata, tepung tapioka mulai ditambahkan ke dalam adonan. Setelah tercampur dengan sempurna, adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengadon. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang agar adonan menjadi kalis dan lebih mudah untuk dibentuk ke proses selanjutnya. Adonan kerupuk siap dicetak menggunakan mesin cetak khusus. Sebelum dicetak, adonan perlu dipotong sesuai ukuran agar pas dengan mesin pencetak adonan. Adonan yang sudah kalis dimasukkan ke dalam mesin pencetak adonan. Adonan diratakan dengan rapi agar hasil cetakannya sempurna. Setelah rapi, adonan ditutup dan mesin pencetak siap untuk mencetak adonan. Cara kerja mesin ini dengan mengepres adonan sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Ini adalah adonan kerupuk yang sudah dicetak menggunakan mesin pencetak. Adonan kerupuk dipotong dan siap didistribusikan ke tahap selanjutnya. Adonan tersebut dicetak manual dengan menggunakan tangan agar menjadi bentuk bulat yang presisi. Penerapan metode ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan menghasilkan kualitas yang lebih optimal. Pada tahap pencetakan adonan, dilakukan pula penyortiran secara simultan, sehingga hanya adonan yang memenuhi standar yang akan diteruskan ke proses selanjutnya tanpa perlu melalui pengerjaan ulang. Pabrik ini dilengkapi dengan beragam jenis dan model mesin pencetak kerupuk, sehingga memungkinkan proses produksi berbagai macam kerupuk dengan bentuk dan variasi yang berbeda. Ini salah satu contoh variasi lain, yaitu kerupuk spiral. Adonan muncul melalui pipa yang ujungnya terdapat lubang-lubang kecil, sehingga bentuk adonan menjadi spiral seperti ini. Kalau yang ini disebut kerupuk super. Kerupuk super ini bentuknya indah dan rapi. Cara membuatnya dibutuhkan skill dan ketekunan yang tinggi. Adonan muncul melalui pipa yang ujungnya terdapat satu lubang kecil. Kemudian adonan jatuh dan dibentuk sangat presisi menggunakan skill dan ketekunan yang tinggi. Setelah dirasa cukup, adonan dipotong dan jadilah kerupuk super. Kerupuk yang telah selesai dicetak
siap diproses ke tahap selanjutnya. Tahap ini yaitu tahap pengukusan. Pengukusan menjadi salah satu tahap penting dalam memastikan tekstur dasar kerupuk yang kenyal dan matang merata. Proses pengukusan dilakukan dengan menggunakan uap bertekanan tinggi. Uap panas ini dihasilkan dari tungku pembakaran berukuran besar. Kemudian dialirkan melalui sistem pipa menuju ke wadah pengukusan. Seluruh proses ini memanfaatkan bahan bakar kayu yang menjadi sumber energi utama dalam menghasilkan uap panas yang stabil dan merata. Ini adalah adonan kerupuk yang telah selesai dikukus. Teksturnya menjadi kenyal. Sedangkan ini adonan kerupuk yang belum dikukus. Adonan kerupuk yang telah selesai melalui proses pengukusan selanjutnya memasuki tahap penjemuran. Sebelum memasuki tahap penjemuran, kerupuk dipindahkan dari wadah pengukusan ke wadah yang lebih besar. Pemindahan ini bertujuan untuk mempermudah proses penataan saat penjemuran, sehingga setiap adonan kerupuk dapat terpapar sinar matahari secara merata. Penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari langsung, yang tidak hanya membantu mempercepat proses pengeringan secara alami, tetapi juga menjaga kualitas dan cita rasa kerupuk yang dihasilkan. Proses penjemuran ini berfungsi untuk mengurangi kadar air secara bertahap, sehingga menghasilkan tekstur yang kering dan padat sebelum dilakukan penggorengan atau melalui proses oven. Setelah adonan kerupuk kering sempurna, proses berlanjut ke tahap penggorengan atau pengovenan. Sebelum digoreng, adonan kerupuk terlebih dahulu dikeringkan kembali menggunakan oven berputar. Proses ini membantu menghilangkan sisa kadar air secara merata. Adonan kerupuk yang telah kering akan mengalami perubahan tekstur menjadi keras. Tahap pengeringan ini sangat penting agar kerupuk dapat mengembang dengan baik, bertekstur renyah, dan matang secara merata. Tahap selanjutnya adalah tahap penggorengan kerupuk. Pada pabrik ini, kerupuk mentah digoreng hingga matang, lalu dikemas. Penggorengan dilakukan menggunakan 2 tungku dengan panas yang berbeda. Tungku dengan api kecil bertujuan agar kerupuk menjadi matang dengan sempurna. Proses penggorengan di tungku ini memakan waktu agak lama hingga kerupuk naik ke permukaan minyak. Setelah matang, kerupuk dipindah ke tungku dengan suhu yang tinggi agar dapat mengembang menjadi besar dan bertekstur sangat renyah. Minyak yang berwarna hitam menunjukkan bahwa tungku ini bersuhu tinggi, sehingga panas tersebut dapat membuat kerupuk menjadi mengembang besar dan bertekstur lebih renyah. Kerupuk yang telah matang kemudian ditiriskan untuk mengurangi sisa minyak. Proses penggorengan kerupuk spiral dilakukan dengan cara yang sama seperti penggorengan pada kerupuk super. Menggunakan minyak panas dengan suhu terkontrol, kerupuk digoreng hingga mengembang sempurna dan bertekstur renyah. Kerupuk yang telah ditiriskan kemudian dimasukkan ke dalam bal sebagai wadah sementara untuk distribusi. Selanjutnya, kerupuk dapat dikemas kembali dalam ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan pasar. Tahap akhir dari seluruh proses ini adalah pengemasan. Kerupuk ditimbang sesuai dengan takaran kemasan. Setelah itu, proses pengemasan dilakukan menggunakan mesin sealer agar kemasan tertutup rapat. Teknik ini bertujuan agar kerupuk lebih awet, terlindungi dari bakteri, dan tidak mudah melempem akibat paparan udara. Ini adalah kerupuk yang selesai dikemas. Kerupuk ini hanya tahan, tidak lebih dari 6 bulan. Dikarenakan kerupuk ini tidak menggunakan bahan pengawet. Akhirnya, seluruh proses produksi telah selesai dilalui. Kerupuk pun siap untuk didistribusikan dan dipasarkan, menghadirkan cita rasa gurih yang nikmat dan khas kepada para konsumen.